Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu semangat dalam belajar. Jangan patah semangat ya teman-teman. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi jangan mengurangi semangat kita dalam belajar hal baru. Baik teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surah Al-Maidah ayat 2. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nah, terlebih dahulu kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari ini diharapkan siswa dapat membaca dan menghafal surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil dan lancar. Dan siswa juga dapat mengetahui makna yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Dan siswa juga dapat menulis surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Surah Al-Hujurat ini adalah surah ke-49. Nah, surah Al-Hujurat itu dalam bahasa Arab artinya kamar-kamar. Nah, kita terlebih dahulu dengarkan bagaimana bunyi ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhunn inna ba'dadh-dhunni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman supaya menjauhkan diri dari sifat su'uzon atau prasangka buruk terhadap orang-orang beriman. Allah mengatakan bahwa sebagian prasangka itu mengandung dosa. Allah juga melarang gibah atau menggunjing, dan namimah atau marah, dan mencari-cari aib orang lain. Aib itu keburukan ya. Jadi kita dilarang mencari keburukan orang lain. Sedangkan di ayat yang ke-13 Allah mengatakan sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Yang keempat, manusia dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal.
Dan yang kelima, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ayat 13 surah Al-Hujurat juga menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan, dan wilayah, melainkan didasari oleh ikatan akidah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling mengikat dan menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari jemari. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan dari ayat 12 dan 13 surah Al-Hujurat adalah ayat 12 menjelaskan bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, menggunjing dan mencari aib orang lain. Sedangkan ayat ke-13 menjelaskan bahwa kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain dan diharapkan hidup dengan rukun. Manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah dan yang membedakan hanyalah kadar ketakwaannya. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari Mister tentang surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.